Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirat sedang jamaah yang sama-sama berbahagia, yang kami muliakan serta yang kami cintai, para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap semangat menuntut ilmu agama supaya meraih kebahagiaan di dunia, kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Baik, kita insyaallah akan mengkaji atau akan mempelajari, saling mengingatkan tausiah terhadap perkara yang hendaknya seseorang perhatikan bagi seorang talibul ilm. Dan talibul ilmi itu artinya penuntut ilmu, ya. Jangan dipahami penuntut ilmu itu hanya yang belajar di kampus, di pesantren, ataukah di sekolah, ya, ataukah di lembaga-lembaga resmi. Siapapun juga, walaupun yang mengajar, yang sudah menyampaikan ilmu, ustadz, ulama, dia semua adalah penuntut ilmu, ya. Dia adalah orang yang mencari ilmu, karena ilmu itu dituntut terus, dicari terus sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang akan kita pelajari adalah perhiasan penuntut ilmu. Ya. Perhiasan penuntut ilmu. Ya. Jadi yang dinamakan perhiasan itu adalah apa yang menghiasi seorang yang memakainya. Ya, jadi penuntut ilmu itu, pelajar itu harus, ya, menghiasi dirinya dengan apa atau beberapa yang akan kita sebutkan. Nah, perhiasan dinamakan perhiasan kalau dipakai, ya. Kalau punya emas bagi perempuan, ya, itu kalau disimpan, ya, kurang tepat kalau dikatakan perhiasannya ada di lemari, ya. Tapi perhiasan itu adalah dipakai, ya. Oleh karena itu, bagi seorang penuntut ilmu, ya, apa yang akan kita sebutkan, beberapa poin yang akan kita sebutkan itu harus senantiasa ada pada penuntut ilmu, tidak boleh disimpan, ya, harus dipakai. Jadi harus dihiasi diri ini, khususnya pada
pada dirinya. Iya. Karena ada perhiasan penuntut ilmu ya khusus kalau dia bersama syekhnya, bersama dengan masyarakatnya, ya, dan lain sebagainya. Iya. Jadi apa yang kita akan sebutkan ini adalah poin-poin dari kitab Hilyah Talibul Ilm, ya, li Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala. Iya. Jadi bisa juga dikatakan perhiasan itu adalah adab, ya. Adab-adab, etika-etika yang mestinya dipakai oleh seorang penuntut ilmu, yaitu yang mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah, apakah di sekolah, di kampus, di majelis-majelis ta'lim, di masjid dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, ya. Dimanapun juga kalau kita menuntut ilmu hendaklah ya menghiasi diri kita dengan perkara ini. Yang pertama adalah seorang talibul ilm itu harus meyakini, mengetahui bahwasanya ilmu yang dia lakukan ini atau talibul ilmi yang dia lakukan itu adalah merupakan ibadah. Ya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini adalah, kata Syekh, al-ilmu ibadatun. Dia itu adalah ibadah. Iya. Dan inilah pokok daripada perhiasan atau adab bagi seorang yang mempelajari ilmu. Jadi ini yang paling utama dan paling penting di antara adab-adab yang akan kita sebutkan, atau perhiasan yang akan ya kita pelajari. Jadi seorang penuntut ilmu harus mengilmui, meyakini bahwasanya ilmu yang dia tuntut ini, apa yang dia pelajari ini adalah ibadah. Nah, kalau ibadah, apa yang harus dilakukan? Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, salat adalah ibadah. Tidak boleh salat karena guru, karena teman, ya, karena istri, karena suami. Dia harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ya. Jadi sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh di sini adalah, ya, ilmu itu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat rahasia dan ibadah hati. Nah, ya. Jadi ini tidak diragukan sedang jamaah sekalian bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah, bahkan dia adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling afdal. Nah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia ini faqih di dalam agama, memahami agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka-mereka ini yang menuntut ilmu di dalam Al-Quran, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya, yakni tidak semestinya semua kaum mukminin itu pergi semuanya untuk apa? Berperang. Jadi ada panggilan perang, harus ada yang tinggal menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu adalah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Iya. Karena orang yang pergi perang tanpa ilmu, dikhawatirkan mereka tidak di atas dasar syariat. Mungkin pergi perang karena tidak ada ilmunya, mau dikatakan wah hebat, pemberani, jago melawan orang kafir, karena dia tidak punya ilmu. Bahkan ada yang pergi perang bergelantungan jimat-jimat di badannya supaya kebal, ya, supaya apa? Tidak kena panah, tidak kena senjata. Ini semua adalah kesyirikan.
maka perbuatan itu harus didasari oleh ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya. Itu seandainya tidak ada, yang semestinya ada, sedang jamaah sekalian pada setiap firqah itu, kelompok itu dari kaum muslimin ini, itu ada sekelompok yang mempelajari agama, liyatafaqahu fid din. Ya, yaitu mempelajari agama ini. Tidak semuanya pergi perang. Tidak semuanya pergi perang. Wal yundhiru qaumahum, supaya memberikan peringatan kaumnya, idza raja'u ilaihim, kalau mereka kembali. Jadi kembali perang, ada yang memperingatkan, ada yang mengajarkan, ada yang membimbing, meluruskan kembali niatnya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah seorang santri, seorang penuntut ilmu dimanapun juga, ya, harus memahami ini, menghiasi dirinya. Saya ini menuntut ilmu, saya ini belajar ini, saya ini beribadah. Maka tidak boleh nanti dipaksa belajar, ya. Nanti ujian baru belajar, ya. Orang yang nanti ujian baru belajar ini diragukan niatnya, ya. Maka belajar dari awal, niatnya lillahi ta'ala, ya. Kalau orang yang niatnya ujian belajar, itu selesai ujian hilang juga ilmunya, ya. Hilang juga ilmunya. Ya. Dan ini sedang jamaah sekalian, karena ilmu ini ibadah, maka apa yang harus terpenuhi padanya? Yaitu syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ikhlas karena Allah dan mencontoh, mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, adakah yang belajar ilmu yang tidak cocok, tidak sesuai dengan Nabi? Banyak. Ada yang belajar ilmu kalam, ada yang belajar ilmu mantik, ada yang belajar ilmu filsafat, ya. Ilmu agama yang menurut dia ilmu agama, padahal ilmu kebatilan. Ilmu yang menyesatkan. Orang yang mempelajarinya akan sesat, dan kalau berilmu akan menyesatkan. Iya. Jadi ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulnya mengajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, dan tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, dan mereka mengajarkan kepada para ulama-ulama. Iya. Makanya berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, iya, beliau berkata, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah beliau penjelasan terhadap Hilyah Thalibul Ilm ini, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, al-ilmu itu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menyainginya bagi orang yang menuntut ilmu itu benar, sehat niatnya, tidak sakit niatnya. Gimana sakit niatnya? Mau dipuji, mau disanjung, mau dikata, ya, hanya karena orang lain dia menuntut ilmu. Lalu mereka bertanya, ini murid-murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertanya, wa kaifa tasihhun niyah? Ya, bagaimana bisa benar itu niat? Ya. Jadi sedang jamaah sekalian, hendaklah ini kita pahami, ya. Niatnya sehat kalau dia niatkan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Iya. Iya. Fa inna syartal ibadah, karena ibadah itu sedang jamaah sekalian itu adalah sebagaimana kita sebutkan mengikhlaskan niat. Iya. Mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidaklah mereka diperintahkan, ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
kita diperintahkan menuntut ilmu, maka apa yang harus dilakukan adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan dengan niat-niat yang lain. Iya. Kemudian disebutkan ya bagaimana supaya niat kita itu ikhlas, disebutkan oleh Syekh di sini ya. Pertama, bagaimana supaya bisa ikhlas niat kita dalam penuntut ilmu ya, dalam menuntut ilmu ya. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada beberapa perkara ya yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita menuntut ilmu itu karena menjalankan perintah Allah. Jadi bukan perintah guru. Jangan sampai kau belajar, dia belajar kalau disuruh oleh gurunya. Ingat, kita belajar ini karena Allah yang perintahkan. Allah berfirman, fa'lam, maka berilmulah, maka pelajarilah. Nah, jadi ini kita bahas panjang lebar sedikit, ini yang pertama ini ya. Kalaupun yang lainnya kita tidak dapatkan, ini yang paling utama ya, maksudnya pada ya taklim kita sore hari ini. Jadi ini perintah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, ini mengilmui la ilaha illallah. Orang yang tidak tahu tentang la ilaha illallah pasti akan terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Taib. Perkara yang kedua adalah kita menuntut ilmu itu karena ingin menjaga syariat. Ya, kata Syekh, menjaga syariat ini. Karena syariat ini tidak akan terjaga kecuali dengan mengilmuinya, ya, kecuali dengan mempelajarinya, ya. Kemudian yang ketiga, ini kita sebutkan secara ringkas, adalah menjaga syariat dan membelanya. Ya, jadi orang yang tidak mempelajari ilmu agama, bagaimana bisa mau membela agama ini? Misalnya ada orang menyatakan, ya, Allah ada di mana? Orang yang ditanya ini tidak tahu, bingung dia. Ya. Kemudian orang yang mendatangkan syubhat ini, kamu percaya tidak Allah ada di mana-mana? Yang tidak punya ilmu ini gimana ya? Kayaknya begitu. Ya. Karena tidak punya ilmu. Karena dia dapat ilmu dari orang tuanya, nenek moyangnya, Allah ada di mana-mana. Nah, kalau orang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan membela bahwasanya Allah berada di atas arsy, berada di atas langit? Ini kita harus bela agama kita. Kalau ada orang menyatakan Allah ada di mana-mana, kita harus sebutkan dalilnya. Allah itu berada di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, berada di atas arsy dengan dalil-dalil para ulama, bantahan-bantahan para ulama. Naam, ya. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini niat kita supaya dikatakan lurus niat kita di dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang ikhlas seperti ini keadaannya, dia laksanakan menuntut ilmu karena menjalankan perintah Allah. Yang kedua karena ingin menjaga syariat Allah. Yang ketiga menjaga syariat dan membelanya. Iya. Kemudian yang keempat dalam rangka mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ada niat-niat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya yang dicari dalam menuntut ilmu itu adalah mengharap wajah Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dunia saja. Mau dikata, mau dipuji, mau disanjung, mau harta kekayaan dan lain sebagainya, berfoya-foya dengan ilmunya. Nah, maka kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Jangankan masuk surga, mencium saja bau surga
diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan bisa melakukannya. Dan memang niat ini berat, makanya harus dilatih. Ini harus lebih dilatih lagi daripada olahraga. Olahraga kalau tidak bisa paling kalah, ya, ataukah sakit-sakitan karena jarang olahraga. Tapi kalau orang dalam menuntut ilmu rusak niatnya, naudzubillah, kemana arahnya? Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan masuk surga. Nah, jadi ujiannya orang menuntut ilmu itu lebih hebat daripada para pedagang. Para pedagang ujiannya paling dia bangkrut, iya, paling tutup perusahaannya, tutup tokonya, iya, jadi miskin kembali. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, para ustadz, para dai, para ulama, belok sedikit niatnya kemana? Hah? Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Makanya Sufyan, ya Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala sampai berkata, ya, tentang beratnya niat ini, ya, kata beliau, saya tidak mengobati pada diri saya yang paling berat kecuali meluruskan niatku. Coba lihat, apa yang paling berat? Banyak pekerjaan, ya, banyak pekerjaan yang berat. Tapi kata beliau, ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang saya obati dari penyakit yang ada pada diri saya yang lebih berat daripada niatku. Godaan harta, anggaplah nih 1 triliun, gimana dia bisa tolak, ya, tidak menyimpang dia. Godaan wanita, selamat. Godaan harta, selamat. Godaan pangkat dan jabatan, selamat. Dia bisa sembuhkan, dia bisa singkirkan. Tapi kata beliau, yang paling berat pada diri saya adalah meluruskan niat, mengobati niat. Mungkin paginya ikhlas sholat subuh, duhurnya ada temannya, ada tamunya, mau dipuji, mau disanjung, ya. Ataukah dia sedang datang ke Makassar mau melamar, ya, calon mertuanya ini rajin sholat, padahal dia dulu, mohon maaf kalau ada yang dari Palopo, dia dari Palopo tidak tahu sholat atau tidak. Di Makassar rajin sholat, kata temannya di Palopo tidak pernah sholat itu. Kok tumben di Makassar rajin sholat? Tiba-tiba rajin sholat. Ini karena niat, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga menuntut ilmu, ya, dan lain sebagainya. Maka ini nasihat bagi kita. Ini Sufyan, ya, Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, sampai dikatakan beliau adalah, ya, ini adalah ahli hadis, imam ahli hadis, ya. Kita hafal Quran saja belum hafal, ya, bagaimana mau hafal, ya, puluhan ribu hadis. Nah, beliau menyatakan tidak ujub dan tidak bangga, niatku lurus, tidak. Tapi beliau menyatakan yang paling berat pada diri saya adalah apa? Meluruskan niat. Nah, karena dia sedang jamaah sekalian, niat ini tempatnya di mana? Di hati. Dan kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, minta kepada Allah supaya Allah luruskan niat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan, ya, sedang jamaah sekalian, niatku ini di atas agamamu, ya. Maka ini kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, dalam ucapan yang lain sebagian salaf menyatakan, ya, ma'alattu nafsi, saya tidak obati diriku, ala syai'in, atas sesuatu, asyadda min mu'alajatiha alal ikhlas, ya, tidak ada yang saya obati pada diri saya ini. Dalam diri kita ini banyak penyakit, ya, penyakit ini kolesterol, asam urat, ya, asam lambung, ya, dan macam-macam, liver, ya, penyakit yang ada juga di hati, ya, penyakit lahir, ya. Tapi kata beliau, tidak ada yang paling sulit saya obati pada diri saya ini kecuali mengobati diriku di atas keikhlasan. Jadi tidak boleh kita merasa aman dari
ketidakikhlasan. Ya. Makanya iblis itu angkat tangan menggoda, menggelincirkan orang yang ikhlas. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dipertanyakan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya menuntut ilmu ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada niat-niat lain. Ya. Adapun misalnya seorang santri belajar, pokoknya niat pertama niat ikhlas karena Allah. Kalau saya lulus tidak lulus, saya serahkan kepada Allah, ya Allah. Pokoknya ini mungkin saja paginya dia ngantuk, tidak bisa jawab, malamnya dia hafal. Ya. Yang penting dia belajar menuntut ilmu karena Allah. Makanya orang yang belajar niatnya karena ujian, kalau dia tidak ranking 1, dia tidak juara, itu stres. Tapi kalau orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dapat juara mau tidak, itu no problem. Tapi jangan juga yang penting belajar. Ya, ini juga ya godaan syaitan. Taib. Kemudian di antara perhiasan seorang penuntut ilmu itu, dan ini di antara perkara yang penting setelah ikhlas, itu kita harus senantiasa istiqomah di atas jalannya para salafus soleh. Karena ada orang menuntut ilmu, tahu ilmunya, tapi dia tidak istiqomah di atas jalan. Ya. Jadi kita harus tempuh dalam menuntut ilmu itu ilmu para salafus soleh, dan ilmu itu pada generasi emas, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka mereka yang belajar ilmu agama tidak mempelajari ilmu seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, maka dia tidak menghiasi dirinya dengan perhiasan yang tepat, bahkan akan menyimpang dan menyeleweng walaupun niatnya ikhlas. Ada orang ikhlas lillahi ta'ala, tapi ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, ikhlas karena Allah belajar, tapi bukan ilmu yang benar yang dia pelajari. Makanya orang yang belajar ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat itu akan jago berdebat. Dia akan jago mempertahankan dirinya karena Mangkasar jago gia. Iya. Juara ya gia, pokoknya tidak mau kalah. Ya. Padahal juga salah, ya. Tapi karena dia belajar ilmu filsafat, ilmu mantik dan lain sebagainya, pokoknya juara dia berdebat. Maka merusak yang pertama, dia tidak ikhlas. Iya. Dia tidak ikhlas karena dia belajar adalah melakukan suatu pelanggaran, yaitu untuk menyaingi orang-orang yang berilmu. Iya. Bukan untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang yang belajar ilmu itu diantaranya supaya dia terrealisasi namanya keikhlasannya itu, dia belajar untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya. Misalnya seorang, mengapa kamu belajar naik sepeda? Karena kemarin saya tidak tahu naik sepeda. Saya belajar itu supaya saya bisa naik sepeda. Bukan karena mau dipuji, tahu hebatnya naik sepeda, bukan. Kalau orang mau dipuji, woi bukan main, jago dia naik sepeda. Itu tidak lama itu jatuh, sering jatuh itu. Karena tali-talekan bila orang Makassar. Ya. Demikianlah orang menuntut ilmu, kalau tidak benar apa yang dia pelajari, seperti itu akan menyimpang dan akan menyeleweng karena dia akan mempelajari apa yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam menuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat, tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu ilmu apa yang harus dipelajari, yaitu di atas jalannya para salafus saleh. Nah, jangan belajar ilmu mantik, jangan belajar ilmu kalam, ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lainnya. Pelajari ilmu para salafus saleh. Ya? Pelajari ilmu para salafus saleh. Diriwayatkan dari Imam Ad-Darqutni, beliau berkata, "Ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam." Tidak ada yang paling saya benci kecuali ilmu kalam. Iya. Bukan ilmu Al-Qur'an, bukan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka demikian sedang jamaah sekalian, maka hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang mengikuti para salafus saleh dalam menuntut ilmu. Nah, ya, dalam menuntut
menuntut ilmu. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang paling menjadikan seorang itu tersesat, ya, sesat dan menyesatkan karena ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu bagaimana jago berdebat, ya, jago ide dan lain sebagainya. Makanya orang yang mempelajari ini itu ya seperti itulah, bukan mau mengikuti kebenaran, tapi bagaimana dia mempertahankan pendapatnya. Nah, ya, walaupun kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, para pengikut salafus soleh, kita harus mempertahankan juga kalau namanya al-haq itu tidak boleh kita, ya, menyatakan itu, ya, bahwasanya bukan al-haq. Kita harus mempertahankan kebenaran sebagaimana kita pelajari. Nah, perhiasan yang ketiga, ya, jadi ini kita sampaikan ringkas, ya, yaitu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa takut. Jadi orang menuntut ilmu itu harus melahirkan apa? Melahirkan khasyah. Ada orang menuntut ilmu, hafal Quran tapi tetap berkhianat, tetap mencuri. Ya, mohon maaf, apalagi biasa di pesantren itu terjadi pencurian. Problem yang paling banyak diantaranya di pesantren itu mencuri, ya, uangnya temannya. Demikian juga di kampus, ya. Nah, orang yang menuntut ilmu hafal Quran ini, tapi tetap ada juga di pesantren ketangkap, kamu hafal Quran tapi mencuri. Nah, berarti tidak dia berperhiasan apa? Perhiasan talibul ilmu. Iya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus mulazamah. Mulazamah itu artinya terus menerus khasyah kepada Allah. Ya. Makanya orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan orang alim, tapi dia adalah orang yang jahil. Karena melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, disampaikan beliau dalam syarah, ya, di dalam Jami' al-Ulum al-Hikam yang disampaikan oleh Syekh di sini dalam syarah beliau, kemudian beliau nukil dari kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Kalau saya sampaikan ini dalam syarah Hilyat Talibul Ilm, Syekh Al-Utsaimin menyampaikan ucapan Imam Ahmad, aslul ilmi, asal pokok pondasi ilmu itu adalah khasyatullahi ta'ala. Jadi kalau orang belajar ilmu, hafal Quran, hafal hadis tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu yang tidak membuahkan hasil. Belajar di Mekah, belajar di Madinah, tapi pulang di sini mengajarkan kesyirikan dan kekufuran. Naudzubillah. Ada. Ya. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah mempelajari tentang mana bahayanya kesyirikan, kekufuran, menyembah kuburan dan lain sebagainya, tapi sampai di Indonesia malah menjadi dai penyesat yang mengajarkan beribadah kepada kuburan, menyembah kuburan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tamat dari sana, dari Madinah, dari Mekah sampai di sini, ya, difitnah masuk jadi pejabat, jadi koruptor, ya, korupsi. Tidak takut kepada Allah, hanya takut kepada CCTV. Iya. Sekarang ini manusia ini lebih takut kepada CCTV. Masuk ruangan itu mau mencuri, dia lihat, ada ndak CCTV? Kalau ada CCTV itu barang yang dia sudah kumpul dia simpan kembali baru lari. Segera pakai topeng. Padahal kamu biar bagi dimanapun juga Allah lihat kamu. CCTV-nya bisa kamu tinggalkan, tapi kamu tidak akan bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi hendaknya orang yang menuntut ilmu itu apa hasilnya? Takut kepada Allah. Tiba-tiba ada orang tidak niat mencuri sebenarnya, tapi masuk kamar temannya atau pergi di ATM, uang 5 juta di ATM. Wah, gimana ini? Ya, bukan di dalam tapi sudah di luar. Ya, ada orang nggak cabut, ya, kemudian, 5 juta, 10 juta di luar ini. Orang yang khasyah kepada Allah pasti dia tidak akan ambil. Kalaupun dia ambil uang itu, bawa ke polisi, Pak, ini saya dapatkan uang di ATM, ya, tapi jangan bilang, jangan Bapak yang ambil, ya. Pokoknya lapor saja, ya. Kalau ada orang cari di ATM sana, maka sampaikan ini uang. Tapi kalau orang yang tidak punya takut kepada Allah, aji mumpung,
Ya, tidak sengaja mencuri, tapi artinya juga akhirnya mencuri. Nah, maka demikian, ya. Maka orang yang punya ilmu, hendaklah ilmunya itu membuahkan khasyah kepada Allah. Makanya ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling utama itu adalah al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih, mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan pemahaman pada poin yang sebelumnya di atas manhaj para salafus soleh. Karena ada orang mengilmui Allah tapi di mana Allah? Ada di mana-mana. Ini sesat dan menyesatkan. Allah punya mata enggak? Enggak, naudzubillah. Masa Allah punya mata? Sama dong dengan kita. Terus gimana? Masa manusia lebih mulia punya mata daripada Allah Subhanahu wa taala? Hanya kita harus punya keyakinan Allah punya mata, tapi tidak sama dengan mata makhluknya. Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Makanya mereka lah ini, walaupun profesor, doktor, para dai-dai, para ustaz-ustaz ini ya yang ada di YouTube, yang ada di mana-mana, kalau menyatakan Allah ada di mana-mana, sesat dan menyesatkan. Tidak punya perhiasan para penuntut ilmu, walaupun yang sakrep 50 juta, ya, walaupun berapa, tapi ilmunya tidak membuahkan hasil yang benar. Pertama, pada poin kedua, perhiasan thalabul ilm, yaitu ala jadatis salaf, di atas pemahaman para salafus soleh, bukan di atas akidah Asy'ariyah, akidah Khawarij, Nahsabandiyah, Maturidiyah dan lain sebagainya, sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati bergaul dengan mereka. Penuntut ilmu, jangan rusak perhiasanmu dengan bergaul dengan mereka, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kita harus to the point, kamu sesat, tapi jangan sebutkan nama, ya. Kamu wahai orang menyatakan Allah ada di mana-mana, sesat dan menyesatkan. Siapa Ustaz? Cari sendiri. Iya. Sekarang ini ya kita harus menyebutkan kesesatan walaupun tidak menyebut nama. Ya. Maka ini sedang jamaah sekalian, harus kita perhatikan. Ya. Jadi khasyah ini adalah ibadah. Makanya siapa yang takut kepada selain Allah berarti dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada pembagian takut tabiat, takut kepada ular lari ya karena takut digigit. Ini bukan itu yang dimaksud. Nah, ya. Jangan takut kepada kuntilanak, jin, syaitan. Siapa yang takut kepada itu maka dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam pembahasan sedang jamaah sekalian. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, sampai Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan di sini di antara ucapannya beliau, ya, orang yang tidak punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggap orang alim, ya. Jadi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah itu la yu'addu aliman, tidak dianggap alim. Makanya kata beliau la yu'addu annal alim la yu'addu aliman, orang yang berilmu tidak dianggap dia berilmu illa idza kana amilan, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Nah, ini hati-hati, waspada, ya. Jadi kata Syekh Bakar Abu Zaid bahwasanya tidak dianggap orang berilmu, ya, orang alim tersebut kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Ini makanya kata beliau mengatakan la yaqib an balik, jangan sampai jauh gaib dari pikiran kamu itu bahwasanya orang berilmu itu tidak dianggap alim kecuali dia mengamalkannya. Wala ya'malul alimu bi ilmihi, ini. Dan tidak akan beramal orang alim itu dengan ilmunya illa idza lazimathu khasyatullah. Ini pentingnya di sini. Dan tidak akan mampu orang berilmu itu mengamalkan ilmunya kecuali orang alim dan orang berilmu itu senantiasa mulazamah dengan khasyatullah. Jadi orang alim, ada orang alim hafal Quran, hafal semua kutub-kutub sunnah, Sunan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, semua dihafal. Bahkan Musnad Imam Ahmad yang puluhan jilid dihafal dengan sanadnya, tapi tidak takut kepada Allah, tetap mencuri, tetap berkhianat, tetap ini berbuat dosa, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah, maka dia ini tidak dianggap orang alim. Nah, ya, tidak dianggap, ya, dia orang alim, bahkan dia adalah orang jahil, wali'adzubillah. Nah, ya.
Nah, di sini kata Syekh Saleh menyatakan tidak dianggap alim, yaitu tidak dianggap alim yang rabbani, yang mendidik dirinya dan mendidik orang lain. Adapun kalau dia katakan alim seperti bahasa kita, karena orang alim itu adalah orang yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Misalnya asalnya tidak hafal Quran jadi hafal Quran, dia kan orang alim kan? Alim terhadap Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bahkan dia hafal tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir dia hafal, tafsir ini dia hafal. Tapi dia bukan alim rabbani, bukan orang yang membina umat, membimbing dirinya dan umat. Malam dia menjadi apa? Bagaikan apa? Bagaikan lilin. Lilin apa? Membakar dirinya, menerangi orang lain, ya kan? Iya. Jadi diajarkan ilmu, orang selamat, taubat semua. Ya, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, malah dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, maka khasyah ini sedang jamaah sekalian, rasa takut kepada Allah ini yang melahirkan ya orang ini mengamalkan amalan yang luar biasa. Nah, ya, karena ada al-khauf, ada khasyah. Kalau khasyah itu adalah takut kepada Allah yang didasari ilmu. Adapun takut seperti orang yang lemah takut, tapi dia tidak punya ilmu. Ya, takut biasa. Nah, ya, adapun orang yang berilmu sedang jamaah sekalian, ya, karena dasar syariat inilah orang-orang yang dikatakan ya alim rabbani. Taib. Ya, terakhir ya banyak sedang jamaah sekalian, hilyah talibul ilmi ini perhiasan ya, kalau disebutkan oleh saya di sini kurang lebih ada 15 perhiasan. Ya, perhiasan talibul ilmi, adab talibul ilmi yang harus dimiliki supaya dia ini mendapatkan manfaat dari ilmunya. Yang keempat di sini sebutkan oleh Syekh yaitu dawamul muraqabah. Iya. Terus menerus muraqabah. Apa itu muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya melihat ya, kembali merujuk kepada apa? Al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, yaitu yakinlah Allah melihat kamu. Ya. Jadi ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita salat ya, kita beribadah kepada Allah ya, kita bayangkan sedang jamaah sekalian, hadirkan bahwasanya kalau kita tidak melihat Allah, dan tidak akan mungkin ada orang yang melihat Allah. Ya, hanya digambarkan saja seperti orang yang bukan gambarkan dia bagaimana wajah Allah bagaimana, enggak. Maksudnya kita contohkan, ada ya karyawan kerja, enggak ada mandor, enggak ada ini, dia kerja seolah-olah ada mandornya di depannya, seolah-olah ada direkturnya melihat dia kerja, maka dia akan kerja sebaik-baiknya. Nah, demikianlah orang yang muraqabah kepada Allah, dia salat, dia tidak main-main ke sana kemari ya. Tapi dia lihat, dia beribadah itu, dia bayangkan Allah melihat saya ini. Ya. Allah mengawasi saya ini salat. Ya. Sehingga dia harus ya senantiasa menghadirkan ini. Nah, menghadirkan ini bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita melakukan ibadah, kita hendaklah ya hadirkan senantiasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Nah, mengawasi seseorang ya, sehingga dia beribadah kepada Allah baik dilihat maupun tidak dilihat. Ya, maupun tidak dilihat oleh siapapun juga, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian ya di dalam Al-Qur'an, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sehingga selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira sampai sini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sudah hampir kita berbuka puasa.
semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini puasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Nah, karena ada orang itu nanti besar baru dia cerita bahwasanya dulu saya nanti SMA baru puasa betulan. Suatu belum SMA belum puasa betulan, ya masih puasa main-main, sembunyi-sembunyi masih makan, ya mandi sambil minum, ya. Nah, masuk kamar ngantongin roti, ya. Karena bukan karena Allah, ya. Nanti di hadapan ustadznya ludah-ludah terus seolah masalah rajin puasa ini. Padahal boleh saja menelan ludah selama tidak keluar dari gigi. Jadi sekali lagi kita ingatkan, perhiasan talibul ilm takut kepada Allah. Puasa ini ibadah. Maka yang kemarin sembunyi-sembunyi buka, mulai besok jangan lagi sembunyi-sembunyi buka. Ya. Nah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun tinggi, kekar, besar badannya, kalau bukan karena Allah dia tidak akan mampu berpuasa. Iya, dia tidak akan mampu berpuasa. Hanya karena Allah saja yang seseorang itu akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun beratnya ibadah itu. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, semoga beberapa perhiasan atau adab-adab talabul ilmi ini kita senantiasa bersamanya mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.